Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa zakkirhum bi ayamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bil ujur. Amma ba'd. Bapak Sekretaris Jenderal Pengusaha Darut Da'wah Irsyad sebagai keynote speak pada acara malam ini Isra Mi'raj, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengusaha Darut Da'wah Irsyad, Bapak adik saya Ki Haji Basrihar, yang sudah lama tidak pernah ketemu ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu melalui virtual ini. Dan hadirin sekalian, semua partisipan yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya ingin hanya untuk menyambung apa yang telah disampaikan tadi oleh pembicara pertama, yaitu Garuda Haji Basrihar. Namun sebelumnya saya ingin mengawali bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah merupakan salah satu peristiwa-peristiwa ketuhanan di mana Allah memerintahkan dalam ayatnya, dalam firman-Nya untuk disampaikan atau diacarakan begitu. Disampaikan peristiwa ini kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, wa zakkirhum bi ayamillah. Beritahukanlah kepada mereka tentang peristiwa-peristiwa ketuhanan itu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Karena dalam peristiwa-peristiwa ketuhanan itu ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan kesabaran dan memerlukan kesyukuran, di mana kedua unsur tersebut membuahkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian saya muliakan, salah satu daripada peristiwa ketuhanan adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan tadi kita sudah dengarkan. Hadirin sekalian, yang saya ingin sampaikan dalam ini menyambung daripada apa yang disampaikan tadi oleh Garuda pembawa pertama, yaitu pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat, di mana masyarakat sering menanyakan kenapa sholat itu berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Berbeda dengan misalnya puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya diterima di bumi. Sedangkan sholat harus diundang langsung oleh Nabi Muhammad SAW menerima ke Tuhan itu. Kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kalau kewajiban-kewajiban lainnya itu diterima di bumi, lalu kemudian ya hanya satu kali satu tahun, dan tidak semua diwajibkan, seperti puasa misalnya, begitu pula zakat hanya satu kali satu tahun, satu haul, tapi tidak diwajibkan semuanya. Begitu pula naik haji hanya satu kali seumur hidup dan tidak semuanya diwajibkan. Namun salat tidak ada kecuali, semuanya diwajibkan. Apakah itu tua, muda, musafir, tinggal
sakit dan lain sehat dan lain sebagainya, tidak ada kecuali, dan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan suatu jawaban-jawaban, di mana salat itu memang berbeda. Namun sebelum ini saya mengawali bahwa dalam episode-episode Isra dan Miraj hadirin sekalian, itu banyak sekali mengandung hikmah-hikmah, misal-misal yang kita bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kita renungkan, lalu kemudian kita amalkan demi untuk memperlancar dan melakukan suatu perjalanan spiritual sampai kepada tingkat yang paling puncak, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Pak Sekjen, ialah sampai kepada kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ma'rifatullah, dan penempuhnya yang sudah sampai di sana dikatakan al-arifu billah. Hadirin sekalian, jamaah Isra Miraj yang saya muliakan, kalau kita melihat proses daripada Isra Miraj, proses perjalanan itu, Rasulullah mengalami 3 kali perubahan. Melalui 3 perubahan. Pertama ialah ketika Rasulullah di bumi, yaitu masih di alam nasutiyah, di alam kemanusiaan, dan ditemani oleh Jibril alaihissalam, dan bertanya kepada Jibril, dan dia biasa sebagai manusia biasa. Lalu kemudian di Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, itu perubahan kedua adalah Rasulullah sudah sama dengan tingkatan malaikat. Sudah sama tingkatan malaikat. Lalu kemudian ketika di Sidratul Muntaha langsung ke alam mustawan, di mana Allah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Jibril sudah tidak mengawal lagi, dan dan itu disitulah Rasulullah melalui alam lahutiyah. Jadi ada 3 alam yang dilewati: alam nasutiyah di bumi, kemudian alam malakutiyah di Isra Miraj, lalu kemudian di Sidratul Muntaha, yaitu alam lahutiyah, dan tidak boleh lagi ada yang mengawal karena ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah hadirin sekalian proses daripada penerimaan sholat ini. Ketika sampai di alam mustawan, protokol ketuhanan mengatakan kepada abdihi, kepada hambanya Muhammad, falyudnil habibu ila habibihi, taruni maddepe turipuji oko turipujina. Itu barangkali bahasa ketuhanan. Mungkin kalau bahasa di dunia ini silahkan untuk menghadap kepada Bapak misalnya dan sebagainya itu. Falyudnil habibu ila habibihi, hendaklah mendekat orang yang dicintai kepada yang mencintainya. Di sinilah hadirin sekalian dalam ayat Miraj dikatakan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Lalu kemudian Rasulullah hambanya mendekat kepada Allah dan langsung sujud, fatadalla, langsung sujud. Dan di saat sujud itulah hadirin sekalian terjadi suatu audiens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepadanya beberapa wahyu, dan antara lain yang merupakan tujuan dipanggilnya Nabi Muhammad SAW ke alam mustawan, yaitu untuk menerima salat 5 waktu. Hadirin sekalian, setelah Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad salat 5 waktu, yang pada mulanya itu 50 salat. Nanti akan saya jelaskan apa hubungannya antara 50 nanti ini dengan salat itu. 50 salat kemudian dikurang menjadi 5, dan itulah kemudian Rasulullah turun setelah menerima itu, turun ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian diantar oleh Jibril turun kembali ke ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian
terus ke Mekah pada malam itu juga. Hadirin sekalian, itulah proses yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau kita mau menjawab pertanyaan masyarakat tadi, kenapa sholat seperti itu tidak sama dengan kewajiban lainnya? Diterima, diundang langsung, tidak sama dengan lain. Begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya, tidak ada pengecualian, tidak sama dengan kewajiban lain. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj ini atau salat ini mempunyai fungsi yang sangat dahsyat, fungsi yang sangat besar. Di mana salah seorang guru besar kita, Syekh Guru Taqi Haji Abdul Qadir Khalid MA, pernah melakukan penelitian dan menelusuri ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menemukan bahwa sholat ini mempunyai fungsi, itemnya ada 50 fungsi. Yaitu menunjukkan ini ayatnya, ini hadisnya, sampai kepada 50 fungsi itu. Dan beliau mengatakan bahwa kemungkinan ini ada hubungannya dengan 50 sembah yang pertama itu. Ketika diberikan 50, mungkin inilah fungsi daripada sembahyang itu sendiri. Sehingga ketika kita melaksanakan 5 waktu, maka dia akan berfungsi, yaitu ada 50 fungsinya. Tentu fungsinya ini sebahagian di dunia, sebahagian di kubur, sebahagian di mahsyar, dan sebagian sampai kepada surga. Hadirin sekalian saya muliakan, jadi sholat ini kalau Allah Subhanahu wa taala menamakan adalah khusyuk, sholat khusyuk ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, kalau Rasulullah SAW menamakan sholat ini adalah mi'raj, sebagaimana dalam hadisnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, kalau saya menamakan sholat ini adalah sholat yang fungsional atau sholat yang berfungsi. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana memfungsikan sholat ini sehingga kita dapat mendapatkan 50 fungsi yang telah diurai oleh Andi Gurutta tadi ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Andi Gurutta mengatakan, andai kata kita tidak bisa fungsikan sholat itu 50 semuanya, bisa 40 saja. Kalau tidak bisa 40, bisa 30 saja. Kalau tidak bisa 30, ya 20. Kalau tidak bisa 20, 10. Kalau tidak bisa 10, 5 lah. Dan kalau tidak bisa 5 lagi fungsinya, maka cukuplah 2. Kita ambil fungsinya. Dan fungsi daripada sholat yang 2 itu dapat mewujudkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, jamaah Isra Mi'raj yang saya muliakan. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sholat ini bisa khusyuk dalam istilah Al-Quran, atau bisa mi'raj dalam bahasa hadis, atau bisa berfungsi bahasa saya. Nah, tentu hadirin sekalian, harus ada beberapa hal yang harus kita lewati agar supaya sholat kita itu bisa berfungsi. Pertama, ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang kita harus lewati agar supaya sholat kita itu bisa berfungsi. Yang pertama, hadirin sekalian yang saya muliakan,
Salat itu adalah ibadah yang terdiri daripada dua unsur, yaitu unsur rohania dan unsur jasmania. Kedua unsur ini harus betul-betul dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur jasmania misalnya hadirin sekalian kita persiapkan yang memenuhi syarat sahnya sembahyang. Antara lain wudu dan lain sebagainya. Kemudian yang lain lagi adalah mengerjakan rukun-rukun dalam salat yang dilakukan oleh jasmania tadi itu. Dan unsur rohanianya yaitu unsur ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus betul-betul dipersiapkan, dan begitu kita meluncur Allahu Akbar langsung mi'raj. Dan ya mi'raj adalah rohania kita atau ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari maka dari Gurta, barang siapa yang salat lalu kemudian tidak mengingat kepada Allah, maka salatnya adalah kosong. Asam pajang lubang ya sana ko masam pajang nadena ringat Allah taala. Ini masalah unsur rohania yang harus melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terjadi apabila kita persiapkan sebelumnya. Camat saja panggil kita, bupati saja panggil kita, gubernur panggil kita, apalagi presiden panggil kita. Perlu persiapan fisikal dan psikologis untuk menghadap kepada yang memanggil kita. Bagaimana lagi hadirin sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan presiden yang memanggil kita setiap hari itu. Ini memerlukan persiapan baik fisikal maupun psikologis, kerohanian, sehingga hadirin sekalian salat kita bisa khusyuk, salat kita bisa miraj, atau salat kita bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang berbahagia, unsur yang kedua, apabila kita ingin fungsikan salat, maka kita harus melaksanakan ibadah salat itu sebagai ibadah antara, bukan sebagai ibadah tujuan. Ya, jangan kita salat kemudian kita jadikan salat itu sebagai tujuan. Ini tidak benar. Karena kalau dijadikan salat sebagai tujuan, ya sama saja kalau kita mau masuk kamar sudah ambil kuncinya ya sudah selesai. Karena memang as-salat miftahul khair. Salat itu adalah kunci daripada segala kebahagiaan. Maaf, kunci daripada sesuatu. Jadi jangan hanya kuncinya, kan tetapi bagaimana membuka pintu itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kamar itu. Itulah. Jadi jangan jadikan sebagai tujuan, karena kalau sudah jadikan tujuan, kita sering mengatakan saya sudah sembahyang, sudah selesai kewajiban saya. Padahal tidak sampai ke situ saja. Ibadah salat itu dan ibadah-ibadah lainnya itu adalah ibadah antara untuk mencapai suatu tujuan, ialah ibadah yang sebenarnya ialah semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, baik itu pikiran maupun tingkah laku, akhlak dan ucapan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah, yaitu akhlak yang baik. Dan inilah yang merupakan tugas daripada Rasulullah SAW membawa agama untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Melalui ibadah-ibadah tadi inilah hadirin sekalian, maka kita akan memperoleh akhlak yang baik, lalu kemudian akhlak inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu tidak bisa terjadi tanpa ibadah-ibadah ini, maka inilah yang menjadikan ibadah ini wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu wajib. Hadirin sekalian saya muliakan. Jadi kemudian yang ketiga yang kita harus lewati daripada untuk agar supaya salat kita berfungsi
sebagaimana dikatakan tadi oleh Andi Gurta Abdul Qadir Khalid Emah, ada 50 fungsinya. Dua mau bawa ya Allah ilolongan ni kebahagiaan dunia akhirat. Kita sudah mendapatkan dunia dan akhirat. Apalagi kita sudah ambil 5, 10 dan lain sebagainya. Bahkan pernah Gurta Abdul Qadir Khalid mengatakan, andai kata fungsi sholat ini bisa kita ambil semuanya, kita sudah bisa berada di surga, sekalipun itu kita masih ada di dunia. Dan ini pernah ceritakan, beliau pernah menjadi khadam di salah satu wali yang terakhir di Jabal Qubais. Tidak salah namanya itu adalah Syarif Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al-Mahdi dan Ibnu Muhammad Ibnu Ali As-Sanusiyah, yang biasa kita orang-orang ulama Asia Tenggara mengenal dengan Andi Gurta Syekh Sanusi. Dan inilah yang memberikan Gurta modale dan ulama-ulama lainnya, yaitu tarekat untuk dipakai melakukan perjalanan spiritual sampai kepada tingkat puncak, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tingkat ma'rifat itu. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia. Jadi yang ketiga adalah kita harus mi'raj. Jadi salat kita itu kita harus mi'raj. Kalau ada orang yang salat lalu kemudian tidak mi'raj, maka salatnya tidak akan berfungsi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang tidak tercegah untuk melakukan kemungkaran dan fahsya melalui sembahyang, maka sembahyangnya tidak melewati daripada dahinya. Artinya tidak naik, tidak mi'raj. Makanya itu harus mi'raj. Bagaimana mi'raj hadirin sekalian? Itu sudah banyak petunjuk-petunjuk yang kita bisa dengar atau baca dalam buku-buku bagaimana begitu kita menghadap Allah, begitu Allah Akbar langsung mi'raj. Ya, mi'raj tadi adalah ingatan kepada Allah, sebagaimana Allah tadi ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mi'raj ke tampah di